Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara super eksklusif ya, training yang super eksklusif ya, training tertinggi di BBS ya, karena core leader ini adalah funnel yang terakhirnya BBS. Jadi memang training malam hari ini tidak sembarangan. Ya, hanya orang-orang yang betul-betul komitmen, ya, hanya orang-orang yang betul-betul memutuskan untuk betul-betul serius, sukses dalam waktu 10 bulan ke depan, ya. Jadi sekali lagi, training malam hari ini betul-betul ya training yang ya boleh dikatakan ini di atas rata-rata, ya, karena Anda adalah core leader. Secara mental, secara hari ini keberanian Anda itu sudah di atas rata-rata, tidak seperti member biasa maupun leader biasa. Ya, sekalipun Anda baru bergabung, kalau Anda berani memutuskan untuk komitmen sukses 10 bulan, maka itu secara keberanian, secara mental itu Anda sudah di atas rata-rata. Maka pertahankan mental Anda, pertahankan keberanian Anda untuk terus fokus bagaimana Anda mengkawal proyek bisnis Anda setiap harinya untuk bisa memastikan sukses 10 bulan. Nah, makanya malam hari ini saya akan memberikan strategi bagaimana memastikan ya Anda ini sukses dalam waktu 10 bulan ke depan, ya. Nah, hari ini alhamdulillah tepat tanggal 28 Juni, berarti ini kalau Anda start tanggal 1, ya. Kalau kemarin yang start tanggal 1 Juni, karena program ini kita mulai start tanggal 1 Juni, ya. Sekarang berarti tanggal 28, ini berarti sekarang sudah hampir 4 minggu, ya. Ini minggu keempat. Nah, kalau secara program, ya 2 minggu itu kan Bapak Ibu harus membangun berapa? 2 core leader. Ya, 4 minggu itu Anda harus membangun minimal itu 4 core leader. 4 core leader. Maka ini akan harus menjadi evaluasi Anda. Ya, ini harus menjadi evaluasi Anda bagaimana di sisa waktu ke depan itu Anda betul-betul sesuai dengan target yang sudah Anda buat, ya. Ya, target yang sudah Anda buat bagaimana ya Anda ini bisa ya betul-betul mencapai target demi target untuk bisa sukses dalam waktu 10 bulan, ya, itu. Nah, makanya malam hari ini saya akan memberikan strategi-strategi bagaimana supaya Anda, baik yang lama maupun yang baru, itu betul-betul ke depan, itu betul-betul Anda mengkawal proyek bisnis ini itu secara efektif, efisien, ya, dan tidak terjadi yang namanya loss dari sisi waktu maupun targetnya, ya. Itu yang harus Anda perhatikan. Ya, karena ini program betul-betul kita harus kawal. Gimana caranya untuk sukses 10 bulan ke depan? Itu kuncinya, ya. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di acara training super eksklusif, ya, training yang betul-betul akan menempa Anda menjadi seorang leader besar yang suatu saat Anda akan memimpin ya 2 juta ya core leader di bawah Anda. Jadi Anda ini kita akan gembleng di acara hari Minggu untuk mempersiapkan Anda semuanya dalam waktu 10 bulan itu akan memimpin 2 juta core leader. Maka mental Anda, sikap Anda ini benar-benar harus selalu diperbaiki dan selalu hari ini kapasitas Anda itu harus selalu ditingkatkan. Karena apa? Ingat ya, kapasitas Anda, mental Anda, ya, kepemimpinan Anda itu betul-betul akan berbanding lurus dengan bisnis Anda. Ya, semakin bagus mental Anda, semakin bagus kepemimpinan Anda, ya, semakin hari ini bagus kapasitas skill pengetahuan Anda membangun bisnis ini, maka bisnis Anda akan semakin bagus juga karena berbanding lurus. Ya, makanya buat teman-teman yang baru bergabung, ya tolong Anda perhatikan 3 hal tadi, mental, ya, kepemimpinan Anda, ya, dan kapasitas Anda itu betul-betul Anda harus kawal day by day, setiap harinya.
Nah itu ya, buat yang lama juga ya. Bagaimana Anda betul-betul evaluasi setiap harinya supaya terus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya karena moto program kita itu adalah bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin. Bagaimana besok lebih baik dari hari ini. Itu moto seorang core leader. Ya, jadi moto seorang core leader ini nggak sembarangan, nggak main-main ya. Jadi moto core leader itu adalah bagaimana tiap hari itu lebih baik dari kemarin. Itu. Kalau sama Anda rugi. Apalagi kalau ya Anda lebih jelek hari ini. Wah, itu udah alamat ya. Wong sama aja rugi apalagi lebih jelek, lebih turun gitu loh. Makanya apa? Anda harus lebih baik terus setiap hari. Ya itu yang harus Anda betul-betul perhatikan ke depan ya. Karena Anda ini seorang core leader. Ingat ya, Anda ini seorang core leader yang betul-betul secara mental, secara keberanian itu Anda itu sudah di atas rata-rata. Ya, jadi ingat saya sekarang ini berbicara dengan Anda sebagai core leader. Bukan saya berbicara dengan seorang member. Bukan saya berbicara kepada seorang leader. Tapi seorang core leader. Di atasnya leader. Core, tim inti, pasukan khusus. Ya, jadi Anda ini betul-betul kalau di medan pertempuran itu Anda itu garda terdepannya. Anda ini pasukan yang ya tidak ada takut-takutnya gitu loh. Ya, itulah Anda core leader. Makanya apa? Selalu saya ingatkan, jangan sekedar stempel nama core leader, tapi sikap dan action Anda itu harus mencerminkan seorang core leader. Karena ingat, Anda ini akan memimpin 2 juta core leader Bapak Ibu. Ya, ingat loh, Anda ini akan memimpin suatu saat 2 juta core leader. Jadi apa? Anda harus betul-betul perbaiki semuanya, mental Anda, sikap Anda, action Anda, ya kepemimpinan Anda itu akan betul-betul menentukan segala-galanya di bisnis ini gitu loh. Ya, itu. Nah, di awal materi ini saya akan mempertegas lagi kepada Anda ya, goals Anda dalam waktu 10 bulan ya, kita punya goal ya dalam waktu 10 bulan itu apa? Goal 10 bulannya itu apa? Ini yang pertama, bagaimana Anda itu membangun 2 juta core leader. Ingat ya, 2 juta core leader, bukan 2 juta member, tapi 2 juta core leader. Yang kedua, ya, dapat passive income 100 juta per bulan minimal. Passive income minimal ya 100 juta per bulan. Yang ketiga, ya, itu dapat semua reward. Ya, semua reward dari deposit mobil, rumah. Ya. Nah, sekarang bagaimana hari ini mengamankan goal 10 bulan ini? Maka sekali lagi Anda harus breakdown menjadi goal jangka pendek. Ya, goal jangka pendek itu apa? Ya. Kalau ini kan goal jangka panjang nih. Goal jangka panjang itu 10 bulan ini. Nah, goal jangka pendeknya itu apa? Yaitu Anda harus bangun duplikasi, ya, duplikasi 1 sampai 2 minggu. Itu membangun 2 core leader. Dan itu dimulai dari Anda. Ya, itu. Nah, sekarang bagaimana Anda itu bisa mengamankan ini semuanya? Ya, maka yang harus Anda perhatikan mulai hari ini, besok dan seterusnya, maka fokus kerja Anda, ya, fokus kerja Anda itu betul-betul harus fokus membangun aset, ya. Ingat materi hari Jumat kemarin apa? Anda harus fokus bekerja membangun aset, bukan fokus bekerja untuk uang. Ya, ingat ya, garis bawahi merah. Anda bukan fokus bekerja untuk uang, tapi Anda fokus bekerja untuk membangun aset. Kalau Anda ingin uang dapat dan aset Anda dapat. Tapi kalau Anda hari ini fokusnya hanya bekerja untuk uang, uang Anda dapatkan, tapi aset selamanya Anda nggak punya.
Dan kalau sampai aset Anda nggak punya, maka Anda sampai kapanpun tidak akan pernah freedom, tidak akan pernah passive income minimal 100 juta per bulan. Nah, bagaimana caranya Anda bekerja membangun aset? Maka di sini Anda harus ya on system 100%. Jadi Anda bekerjanya ini harus on system 100%, ya. Nah, on system 100% itu apa? Berarti Anda mulai hari ini dan seterusnya harus membangun 5 kebiasaan core leader. Ya, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi kalau hari ini Anda ya fokusnya itu bekerja untuk uang, maka Anda tidak perlu membangun kebiasaan core leader. Nggak perlu. Anda nggak perlu bangun kebiasaan core leader. Tapi kalau Anda pingin freedom 10 bulan ke depan, tapi kalau Anda pingin passive income 100 juta per bulan, maka Anda wajib melakukan 5 kebiasaan core leader setiap harinya. Itu ya, yang Anda harus garis bawahi merah. Kalau Anda bekerja untuk uang, maka risikonya adalah apa? Begitu nggak dapat uang, maka ya seperti saya katakan kemarin dari Jumat, begitu Anda dapat marketing plan perusahaan lain, maka Anda akan pindah perusahaan. Akhirnya apa? Anda mengulangi dari awal lagi, presentasi lagi, promosi lagi, presentasi lagi, ya. Akhirnya dapat member lagi, dapat uang lagi. Begitu nggak dapat uang, Anda dapat marketing plan perusahaan lain, pindah lagi. Seterusnya seperti itu, pindah-pindah perusahaan. Karena apa? Karena bekerja bangun uang, bukan bangun aset. Nah, kalau Anda caranya seperti itu, sampai kapanpun Anda nggak akan pernah punya aset. Uang memang Anda dapatkan, tapi aset sampai kapanpun, bahkan sampai Anda meninggal, Anda tidak akan pernah freedom. Anda tidak akan pernah punya passive income. Ya, dan fatalnya adalah kalau Anda membangun bisnis seperti itu Anda sudah mengkhianati amanah kepercayaan dari member-member Anda yang Anda ajak bergabung di proyek bisnis Cimo ini. Ya, dan itulah yang membuat citra bisnis jaringan itu semakin jelek gara-gara oknum orang-orang seperti ini. Ya, dia punya member ditinggalin begitu saja, pindah ke perusahaan lain. Ditinggalin, pindah lagi perusahaan lain. Nah, membernya gimana? Ya masa bodoh, dia nggak peduli lagi. Yang penting kan dia dapat duit gitu loh. Mau membernya nanti seperti apa nggak mau tahu. Nah, itulah yang membuat akhirnya apa? Citra bisnis jaringan itu makin jelek di mata masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena oknum-oknum seperti ini. Nah, jangan sampai Anda itu termasuk seperti itu. Caranya gimana? Ya Anda hari ini fokus bekerja bangun aset. Caranya gimana? Anda harus on system 100%. Anda harus membangun 5 kebiasaan core leader setiap hari. Karena semuanya dimulai dari Anda. Ingat, bangun duplikasi 1 sampai 2 minggu untuk membangun 2 core leader itu dimulai dari Anda. Dimulai dari Anda. Anda tidak akan pernah tim bisnis Anda membangun ya kan 1 sampai 2 minggu 2 core leader. Tidak akan pernah bangun 5 kebiasaan core leader kalau Anda sendiri tidak fokus membangun bisnis ini dengan cara yang benar, tidak membangun 5 kebiasaan core leader, tidak on system, maka jangan harap tim bisnis Anda akan seperti yang Anda harapkan. Karena apa? Karena dimulai dari Anda, Bapak Ibu. Ya. Nah itu. Nah, kabar gembiranya ketika Anda fokus bekerja membangun aset, Anda on system 100%, maka uang Anda dapatkan, aset juga Anda dapatkan, Bapak Ibu. Itu. Tapi kalau Anda fokus bekerja membangun uang, hanya bekerja untuk uang, maka Pak, uang Anda dapatkan, tapi aset sampai kapanpun Anda akan ya Anda tidak akan pernah punya aset, ya. Jadi seperti kayak lari maraton, sudah lari 5 kilo, balik lagi ke start nol lagi, ya. Ngulang lagi, lari dari awal lagi. Begitu sudah nyampe 5 kilo, berhenti lagi, balik lagi dari start nol. Nah itu kan capek, Bapak Ibu, kan buang-buang waktu kayak gitu. Buang-buang energi. Udah buang-buang waktu, buang-buang energi, ya udah gitu apa? Membikin ya kan mencederai amanah dari member-member sebelumnya yang diajak bergabung di sini gitu loh. Ya, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan, ya.
Jadi apa? Anda harus fokus membangun 5 kebiasaan core leader. Nah, 5 kebiasaan core leader seperti apa? Ya, Anda lihat rekaman training hari Jumat. Ya, Anda lihat rekaman training hari Jumat. Ya, supaya Anda paham bagaimana Anda itu betul-betul mengamankan aset yang Anda bangun. Ya, nah itu. Oke, nah sekarang ya goal jangka pendek ini ya selain Anda fokus membangun 5 kebiasaan core leader ya untuk membangun aset Anda, nah maka Anda harus fokus ya mengamankan program harian Anda. Ya, jadi core leader itu kuncinya di program harian. Bagaimana hari ini ya lebih baik dari kemarin. Ya, ini moto Anda sebagai core leader. Ya, jangan sampai hari ini ya lebih buruk dari kemarin. Tapi hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itu moto yang harus Anda pegang. Makanya Pak, Anda fokus program harian. Ya, jadi program harian aman, maka program mingguan aman. Program mingguan aman, maka program 10 bulan aman. Itu kuncinya. Tapi kalau program harian tidak aman, maka program mingguan juga nggak aman, program 10 bulan pasti meleset. Ya pasti meleset, lawang hariannya meleset, mingguannya juga meleset, 10 bulan juga meleset. Ya, nah program harian seperti apa yang harus Anda kawal supaya betul-betul bagaimana caranya harian ini terus-terus Anda amankan. Karena kalau program harian ini aman, maka mingguan aman, ya 10 bulan juga aman. Oke, kita mulai ya. Ada poin-poin penting yang harus Anda perhatikan ketika Anda mengkawal program harian. Yang pertama, ya, ini yang menentukan segala-galanya nomor satu. Ya, Anda harus bangun minimal 10 UA market tiap hari. Ya, 10 UA market tiap hari. Ya, buat yang baru, tolong lihat rekaman training BBS hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Ya, kalau Anda betul-betul pengen tahu caranya membangun 10 UA market tiap hari. Ya, ada 10 teknik yang harus Anda kawal untuk mengunci 10 UA market ini Bapak Ibu. Ya, jangan hanya pakai satu atau dua atau tiga teknik, tapi 10-10-nya Anda kawal setiap hari. Ya, mulai dari mana? Promosi ya ke 20 grup Facebook. Ya, setiap hari. Ya. Yang kedua, promosi ke marketplace Facebook. Ya, ini yang Anda harus betul-betul kawal ya. Kalau betul-betul Anda mau mengamankan 10 uang market tiap hari. Yang ketiga, japri 50 nomor WhatsApp tiap hari. Ya, ini. Yang keempat, ya, like, komen, chat 25 teman Facebook setiap hari. Ini yang Anda harus betul-betul kawal ya. Anda evaluasi terus pergerakan semuanya, 10 teknik sini. Yang kelima, dari kolam ikan grup Facebook. Yang keenam, dari kolam ikan fanpage Facebook. Yang ketujuh, ya dari promosi ya status Facebook ya seminggu 2 kali. Minggu 2 kali. Ya, ini yang betul-betul Anda harus perhatikan. Kedelapan, yaitu dari bangun agen PPOB Anda. Ya, itu yang Anda harus betul-betul kawal ya, membangun 100 agen PPOB. Ya, dalam waktu 1 bulan. Ini yang harus Anda amankan. Ya. Kesembilan, ya, ini yang gratisan semua ya. Presentasi
2 orang di offline. 2 orang di offline setiap hari, lakukan selama 14 hari, ya. Jadi ini ada fokus promosi ke 20 grup Facebook setiap hari, promosi marketplace Facebook, japri 50 nomor WhatsApp tiap hari, like, comment, chat 25 teman Facebook tiap hari, kolam ikan grup Facebook, kolam ikan fanpage, promosi status Facebook seminggu 2 kali, bangun 100 agen PPB sebulan, dan presentasi 2 orang offline tiap hari. Ya. Nah, khusus di presentasi offline ini adalah untuk menguasai satu kota Anda. Ya, tadi siang sudah saya buatkan flip chart-nya, saya buatkan bahan atau panduan Anda untuk presentasi di offline. Nah, itu tolong Anda print, Anda jilid, ya, yang bagus untuk Anda jadikan sebagai bahan untuk presentasi di offline. Ya, untuk apa? Bagaimana caranya dalam waktu 14 hari itu Anda dapat 2 mutiara Anda. Anda dapat 2 member Anda minimal. Dan ajarkan hal yang sama kepada member Anda untuk melakukan yang sama. Supaya apa? Supaya Anda sama tim Anda bisa menguasai kota tempat tinggal Anda. Ya, ya. Bisa menguasai kota tempat tinggal Anda. Kalau semua memahami ya strategi ini, maka saya yakin nomor 1 ini akan mudah Anda taklukkan untuk membangun 10 market tiap hari. Ya, sangat mudah sekali. Ya, yang ke-10 ini adalah yang berbayarnya, yaitu promosi ya di grup Facebook berbayar, ya, peluang usaha atau bisnis. Nah, kalau 10 ini Anda jalankan, ya, maka sebetulnya sangat mudah mengunci 10 market tiap hari ini. Cuma kebanyakan Anda nih saya lihat hanya bertahan atau memakai cuma 1 atau 2 atau 3 teknis gitu loh. Sementara Anda tidak melakukan ya 7 teknik lainnya gitu loh. Yang sementara ya Anda itu sebetulnya bisa memaksimalkan semuanya gitu loh. Karena kita tidak tahu teknis mana yang akan bisa menghasilkan mitra baru di bawah Anda. Ya, bisa dari promosi ke grup Facebook, bisa marketplace, bisa japri 50 nomor WhatsApp, bisa dari like, comment, chat, bisa dari kolam ikan grup Facebook, ya, bisa dari presentasi offline, bisa dari agen PPW Anda, bisa dari status Facebook Anda, atau dari grup Facebook berbayar. Ya, saya yakin kalau Anda betul-betul mengawal 10 ini, maka tidak ada yang namanya apa ya, sulit bangun 2 mitra baru dalam waktu 2 minggu itu tidak ada yang sulit, ya. Kenapa? Karena jelas-jelas ini sudah sangat teruji gitu loh, strategi ini, ya. Ilmu ini sudah sangat teruji. Makanya gaptek pun bisa gitu loh, menaklukkan ini gitu. Kalau kayak yang gaptek itu bisa, maka Anda semua pasti bisa. Gitu, wong tinggal copy paste, tinggal salin tempel, apa sulitnya salin tempel. Maka yang belum bisa salin tempel, Anda saya wajibkan belajar ke tetangga Anda, saudara Anda, teman Anda untuk belajar salin tempel dari Telegram ke WhatsApp, Telegram ke grup Facebook atau sebaliknya. Karena kalau Anda tidak bisa salin tempel copy paste, maka akan sulit sekali untuk mengkawal ya project ini. Ya, sangat sulit sekali Anda menaklukkan project bisnis ini kalau Anda tidak bisa copy paste. Karena kerjaan Anda cuma copy paste, promosi copy paste, presentasi copy paste, follow up copy paste, semua copy paste, ya. Nah, kalau Anda tidak bisa salin tempel copy paste, ya promosi pasti bermasalah, presentasi juga, follow up juga, gitu. Itu yang Anda harus perhatikan, ya. Terus pesan saya kepada Anda semuanya ya, apa ya, eh sekali lagi tolong amankan 10 teknis ini ya. Anda kawal setiap hari, Anda evaluasi setiap hari. Mana yang harus Anda kawal, Anda perbaiki. Untuk apa? Mengamankan 10 market tiap hari. Karena kalau 10 market ini Anda amankan, Anda akan mudah untuk melakukan poin kedua dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, ini poin pertama ya, paham ya? Tolong nanti Bapak Ibu mulai besok dikawal 10-10-nya. Terutama presentasi offline ini. Ya, presentasi 2 orang ini. Ini dikawal ini. Ya, itu. Ya, nomor 2 sekarang.
Nomor 2, Anda harus presentasi minimal itu 5 orang warm market tiap hari. 5 orang warm market tiap hari. Ya, termasuk presentasi di offline tadi ya. Termasuk presentasi di offline tadi. Ya, ya itu. Nah, yang Anda harus perhatikan di presentasi ini adalah apa? Yang benar-benar Anda perhatikan adalah ada 3 aturan presentasi ya, BBS. 3 aturan presentasi BBS ini Anda benar-benar perhatikan. Ya, terutama apa? Anda jangan ngikutin alur prospek. Itu perhatikan betul-betul. Tapi prospek yang harus ngikutin alur Anda. Jadi ketika Anda hari ini melakukan cara presentasi BBS, kalau prospek Anda ribet, rewel, itu detik itu juga harus ganti. Karena itu sudah alarmnya udah bunyi. Kalau Anda lanjutkan, maka itu akan buang-buang waktu Anda, buang-buang energi Anda, dan ujung-ujungnya nggak join. Ujung-ujungnya debat. Ya, jadi cara presentasi BBS itu kita buat, itu tuh untuk men-screening dari awal, mana yang Anda lanjutkan, mana Anda hentikan. Ya, siapa yang harus Anda hentikan? Yaitu orang yang tidak mau mengikuti alur cara presentasi BBS. Ya, itu harus Anda hentikan dan jangan diolah. Hentikan, jangan dimasukkan ke grup WhatsApp seperti BBS, jangan dimasukkan ke grup WhatsApp Project Iklan Baris Cimo, jangan. Ya, itu yang Anda harus perhatikan. Ya, ya jadi benar-benar Anda ketika hari ini presentasi, ya tolong perhatikan itu. Ya, jangan ngikutin alur prospek, tapi prospek yang harus ngikutin alur ya presentasi BBS, harus ngikutin alur presentasi BBS, ya itu. Nah yang kedua, apapun jawabannya, mau yes, mau no, itu ya tidak penting Bapak Ibu. Ya, teknik digital marketing itu tidak mengenal respon prospek, tidak mengenal reaksi prospek. Mau yes, mau no, Anda tetap sukses 10 bulan Bapak Ibu. Mau yes, mau no, Anda tetap dapat 2 mitra baru dalam waktu 2 minggu. Ya, justru kalau Anda hari ini fokus ke respon prospek, jangankan sebulan, 2 bulan juga belum dapat dua mitra baru Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi, teknik digital marketing itu tidak mengenal reaksi respon prospek. Mau dia yes, mau dia no, ya Anda itu tetap sukses 10 bulan gitu loh Ibu. Anda tetap dapat 100 juta. Ya, Anda itu tetap dapat 2 mitra baru. Ya, tetap dapat 2 mitra baru dalam waktu 2 minggu. Ya, kalau Anda betul-betul paham akan hal ini, maka sebetulnya membangun 2 mitra baru itu sangat mudah. Ya, sangat mudah. Asal Anda betul-betul pakai ilmu BBS. Ya, promosinya pakai BBS, presentasinya pakai presentasi BBS. Ya, nggak pakai promosi sendiri, nggak pakai cara presentasi sendiri, maka sebetulnya ya membangun 2 mitra baru dalam waktu 2 minggu itu betul-betul sangat-sangat mudah Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi saya garis bawahi merah buat Anda. Mau yes, mau no, nggak penting. Teknik digital marketing tidak mengenal respon prospek. Yang dia kenal itu cuma 10 warm market sama 5 orang yang Anda presentasi tiap hari warm market. Yang dikenal cuma 2 itu, ya. Karena apa? Ya, mau yes, mau no, Anda tetap dapat 2 mitra baru dalam 2 minggu. Mau yes atau no, Anda itu tetap sukses 10 bulan. Mau yes, mau no-nya banyak banget, ya, mononya banyak banget, Anda tetap dapat 100 juta tiap bulan. Anda tetap dapat semua reward. Anda dapat semua reward. Asal Anda sama tim bisnis Anda punya mindset seperti yang saya terangkan malam hari ini. Paradigma mindsetnya apa? Bahwa mau yes, mau no, Anda tetap sukses 10 bulan. Mau yes, mau no, Anda tetap dapat 2 mitra baru. Ya. Jadi tolong yes or no itu jadikan sebagai sahabat terbaik Anda. Sahabat terbaik Anda.
Ya, mau no-nya berapapun itu sahabat terbaik Anda. Jangan jadikan musuh terberat Anda. Kalau Anda jadikan no itu musuh Anda, maka Anda sampai kapanpun di bisnis jaringan apapun, di bisnis konvensional apapun, Anda tidak akan pernah sukses, Ibu. Karena untuk sukses itu Anda harus melewati banyak penolakan. Ya, rumusnya cuma itu. Anda harus ya menghabiskan jatah penolakan Anda. Ya. Anda harus melewati banyak penolakan Bapak Ibu. Jadi Anda tidak bisa hari ini, Pak Trian, saya ingin cuma ditolak 10 orang boleh nggak? Nggak bisa. Saya ingin ditolak cuma 20 orang, nggak bisa. Anda itu harus ditolak 33 orang. Kalau offline, Anda harus ditolak 26 orang. Ya, ya kalau Anda presentasi online, itu kan 5 dikali 7 hari, itu kan 35 kan. Nah kalau offline, 2 orang dikali 14 hari. Itu berapa? 28. Nah, artinya apa? Ini yang join pasti 2. Ini yang join pasti 2. Kalau Anda pakai ilmu BBS loh ya. Ya, ini. Yang nolak di sini, yang nolak itu 33. Ini yang nolak 26 orang. Ya, jadi semudah ini Bapak Ibu. Jadi untuk dapat 2 mutiara Anda, 2 mitra baru Anda, itu sebetulnya Anda itu tinggal bagaimana mengamankan 5 orang presentasi tiap hari. Mengamankan 2 orang yang Anda presentasi secara offline, udah. Karena apa? Karena mau yes mau no nggak penting. Ya, mau yes-nya sedikit, mau no-nya banyak, Anda tetap dapat 2 mitra baru gitu loh. Nah, kadangkala yang membuat Anda itu jadi ya nggak dapat mitra baru, itu karena Anda terlalu fokus memikirkan yang no itu loh. Ya, Anda terlalu fokus kepada reaksi prospek, respon prospek. Itulah yang akan menggerus semangat Anda, menggerus ya kan hari ini baterai semangat Anda ya karena apa? Anda tidak paham dengan apa yang saya terangkan malam hari ini. Ya. Jadi sekali lagi ya kepada Anda core leader, kalau Anda betul-betul ingin selamat 10 bulan ke depan, menyampai garis finish 10 bulan ke depan, tolong ya Anda fokus ke jumlah, jangan fokus ke reaksi prospek. Ya, jadi nanti kalau Anda ke sponsor, leader, mentor, itu jangan pernah ngomongin yes atau no. Ya, jangan pernah ngomongin yes atau no. Tapi yang Anda harus omongin itu bagaimana Anda bisa mengamankan 10 market tiap hari. Bagaimana Anda bisa mengunci 5 orang yang Anda presentasi tiap hari luar market. Kalau masalah yes no itu sekali lagi itu wilayahnya yang kuasa Bapak Ibu. Yes or no itu wilayah yang di atas. Ya. Nah, itu harus benar-benar tekad. Nah, yang jadi masalah itu adalah apa? Kadang 2 orang ini, 2 mutiara ini, itu bisa diletakkan di depan, bisa di tengah, bisa di akhir gitu loh. Nah sekarang kalau yang kuasa itu meletakkan 2 mutiara Anda itu di akhir, di hari ke-14 bagaimana itu? Apakah mental Anda itu masih kuat? Itu kan selalu yang jadi pertanyaan saya kepada Anda gitu loh. Ya, karena sekali lagi yang tahu 2 mutiara ini siapa? Ya yang kuasa bukan Anda. Tugas Anda itu hanya berikhtiar. Memaksimalkan ikhtiar Anda yaitu apa? Bangun 10 market tiap hari, bangun hari ini 5 orang ada presentasi market tiap hari. Cuma itu, masalah yes or no itu bukan wilayah Anda Bapak Ibu. Itu sekali lagi bukan wilayah Anda. Itu wilayah yang kuasa. Ya, yang kuasa itu bisa naruh di depan, naruh di tengah, naruh di akhir. Ya. Sepanjang Anda hari ini melakukan ini, maka saya pastikan siapapun Anda akan mudah dapat 2 mitra baru dalam waktu 2 minggu. Asal Anda fokus ke jumlah, bukan fokus ke respon prospek atau reaksi prospek. Ya, itu. Tolong betul-betul perhatikan poin presentasi ini. Kalau Anda betul-betul ingin dapat 2 mitra baru dalam waktu 2 minggu. Ya. Nah, yang ketiga, follow up ya. Orang-orang yang minat tapi belum transfer. Belum transfer. Ya, setiap hari. Ya, follow up-nya sekali lagi itu Bapak Ibu kalau mau follow up bagusnya itu selain Anda japri secara personal, Anda chat secara pribadi,
Ini Anda juga telepon Bapak Ibu. Telepon pakai WhatsApp boleh, telepon biasa boleh. Jadi follow up yang paling keren itu tidak hanya lewat WhatsApp, tidak hanya lewat chat pribadi, tapi yang paling keren itu adalah Anda telepon. Anda telepon Bapak Ibu. Karena apa? Karena suara Anda itu bisa mempengaruhi psikologis member Anda, psikologis prospek Anda. Anda antusias aja Bapak Ibu, Anda semangat aja nelpon mereka, itu akan membuat perubahan yang sangat luar biasa terhadap prospek-prospek yang minat tapi belum transfer ini Bapak Ibu. Ya, jadi Anda itu kalau teleponnya semangat, Anda yakin, Anda fix performanya keren, maka ya mereka itu akan sangat mudah untuk bergabung di bawah Anda. Tapi kalau Anda cuma japri, itu secara psikologis itu kurang maksimal Bapak Ibu. Ya yang namanya juga japri, cuma WhatsApp, ya kadang dilihat, kadang enggak, kadang direspon, kadang enggak gitu loh. Kekuatannya itu tidak bisa menyentuh psikologis mereka. Yang bisa menyentuh psikologis mereka itu kalau Anda telepon mereka dan Anda bisa berbicara lewat telepon dengan mereka. Ya, karena suara Anda itu betul-betul akan mempengaruhi mereka. Makanya Pak, Anda kalau telepon itu harus semangat. Ya, Anda harus antusias. Anda harus pede gitu loh. Ya, kalau Anda hari ini nggak semangat, nggak pede, nggak antusias ya sama aja bohong. Ya, ya secara psikologis mereka tidak akan terpengaruh Bapak Ibu. Ya, itu. Ya, itu yang benar-benar harus Anda perhatikan. Ya, dalam follow up ini. Ya. Nah, dari follow up ini nanti ya Bapak Ibu akan tahu mana yang yes, mana yang join, mana yang menolak. Ya, menolak di sini beda sama macet ya. Menolak di sini beda sama tidak merespon ya. Kalau macet tidak merespon itu masih 50-50. Artinya dia masih ada peluang untuk join. Tapi kalau menolak ini benar-benar sudah nge-WhatsApp Anda, sudah nelpon Anda bahwa dia itu terang-terangan gak mau bergabung di project bisnis yang Anda tawarkan. Itu namanya menolak. Selama belum ada WhatsApp seperti itu, belum ada SMS seperti itu, belum ada telepon dia menolak terhadap apa yang Anda presentasi, maka jangan Anda masukin kategori menolak. Tapi masih kategori ya ini 50-50. Ya, minat tapi belum transfer. Ya, 50-50. Anda masih bisa olah di grup WhatsApp ya. Kalaupun toh dia keluar juga Anda bisa olah di siaran baru. Anda bisa kunci mereka di siaran baru. Ya. Itu enggak ada masalah. Selama mereka ini loh ya, mereka belum hari ini terang-terangan WhatsApp Anda atau nelpon Anda, mereka tidak tertarik atau tidak mau bergabung di project bisnis yang Anda tawarkan. Itu. Nah, itu yang Anda harus perhatikan ketika Anda follow up. Jadi ketika follow up itu Anda ya harus betul-betul japri secara pribadi dan Anda telepon mereka. Ya, ya follow up. Japrinya pakai cara follow up BBS ya. Jadi Anda harus pakai cara follow up BBS sekali lagi ya. Ya, cara follow up BBS. Ya, dan ini berarti Anda harus follow up-nya ya di hari kedua sampai hari kelima. Ya, sejak mereka memutuskan minat tapi belum transfer. Ya, ini yang Anda harus perhatikan. Ya. Ya. Oh ya, tambahan ketika Anda presentasi ini nanti ya, ya tambahan ya, kalau yang minat belum transfer masukkan ke super tim BBS ya. Buat yang baru, yang minat tapi belum transfer masukkan ya ke grup WhatsApp super tim BBS. Ya, kalau yang macet waktu Anda presentasi ya atau tidak respon, nah ini masukkan ke grup WhatsApp Project Iklan Baris PPOB. Ya, PPOB. Nah, ini yang Bapak harus perhatikan. Jadi ketika Anda presentasi, ya tentunya nanti akan ada yang minat tapi belum transfer, masukkan seperti BBS. Yang macet tidak respon, Anda masukkan ya ke Project Lan Baris PPOB. Ya. Nah ini yang Anda harus perhatikan di situ. Nah ketika Anda sudah punya orang-orang yang minat tapi belum transfer, Anda lakukan poin 3 ini. Ada follow up mereka. Orang-orang yang minat tapi belum transfer setiap hari, lewat japri pribadi sama telepon,
Sehingga Anda akan tahu mana yang yes, mana yang menolak. Ya, cara follow up-nya pakai follow up BBS hari kedua sampai hari kelima. Ya, itu. Nah, itu nomor 3 yang Bapak harus perhatikan, betul-betul evaluasi ya tiap hari bagaimana ya presentasi Anda, 5 orang market gimana, Anda evaluasi bagaimana follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer tiap hari itu bagaimana evaluasi, mana harus diperbaiki, itu betul-betul Anda harus betul-betul evaluasi. Ya, sekali lagi Anda butuh buku tulis. Ya, sekali lagi buat core leader, Anda harus punya buku tulis untuk mencatat ya pergerakan Anda tiap hari. Ya, ini sekarang nomor 4. Ya, nomor 4 ini kaitannya nanti Anda harus punya buku tulis. Ini saya hapus ya. Ya, nomor 4, poin 4. Ini penting sekali Anda nomor 4 ini. Kalau Anda nggak melakukan nomor 4, maka apapun yang Anda lakukan itu menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Apa? Anda harus bikin laporan tiap hari ya ke grup WhatsApp sukses 10 bulan. Sama ke sponsor Anda yang ikut program ini. Ya, ke sponsor Anda yang ikut program sukses 10 bulan. Nah, ini Pak Ibu. Ya, karena kalau Anda hari ini ya buat laporan, maka Anda akan bisa evaluasi ya pergerakannya itu setiap hari. Ya, Anda akan tahu ya wah market ya kenapa hari ini wah marketnya dapat sekian orang. Kenapa presentasi segini, kenapa follow up-nya begini. Itu Anda akan bisa evaluasi. Ya, Anda bisa hari evaluasi. Makanya di sini Anda perlu ya buku tulis. Anda perlu buku tulis untuk apa? Untuk mencatat pergerakan bisnis Anda tiap hari. Ya, pergerakan apa? Ya yang laporan Anda buat tadi. Jadi laporan itu Anda tulis di buku tulis untuk apa? Untuk mencatat pergerakan proyek bisnis Anda setiap hari. Karena apa? Kalau Anda tidak punya data, ya Anda tidak akan pernah bisa evaluasi, Bapak Ibu. Jadi evaluasi ini harus by data. Nah, datanya di mana? Ya di buku tulis Anda ini. Yang isinya itu pergerakan proyek bisnis setiap hari yang Anda buat laporan itu. Ya. Nah, kan kelihatan tuh nanti di laporan itu kan Anda harus mencatat wah marketnya berapa, yang Anda presentasi berapa, ya, yang minat tapi belum transfer berapa, terus yang join berapa, yang menolak berapa, itu kan semuanya ada di laporan. Nah, dari laporan itu kan Anda bisa evaluasi. Kenapa wah market saya ini kurang dari 10? Ya, teknik mana yang harus Anda perbaiki? Ya, presentasi saya kok kurang dari 5 orang, mana yang harus saya perbaiki? Ya. Itu yang Anda harus harus benar-benar perhatikan Bapak Ibu. Ya, follow up saya kenapa nih? Ya, kenapa nih follow up saya kok seperti ini? Ya, hasilnya seperti ini. Kenapa seperti ini hasilnya? Nah, itu Anda harus betul-betul perbaiki. Ya, Anda harus evaluasi. Supaya apa? Ingat tadi moto core leader apa? Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Baik dari sisi promosinya, baik dari sisi presentasinya, maupun dari follow up-nya. Ya itu, ya. Nah, makanya yang belum punya buku tulis, Anda segera punya buku tulis khusus untuk mencatat laporan Anda tiap hari supaya Anda punya data yang harus Anda evaluasi tiap hari. Bagaimana pergerakan uang market tiap hari, bagaimana pergerakan presentasi uang market tiap hari, bagaimana follow up orang-orang yang minat tapi belum transfer tiap hari itu Anda betul-betul kawal. Ya, karena ingat Anda itu core leader yang harus mengamankan program harian. Ya, jadi Anda itu harus ngamanin program harian Anda, bukan program 2 hari, bukan 3 hari, bukan seminggu, bukan 2 minggu, tapi harian. Bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin, itu yang harus Anda perhatikan. Ya. Dan saya betul-betul tegaskan kepada Anda, sekalipun Anda hari ini ya, misalnya nih, uang market Anda nol, presentasinya nol, follow up-nya nol dan sebagainya nol. Itu saya akan angkat topi pada Anda ketika Anda memberikan laporan itu di grup WhatsApp dan ke sponsor Anda. Itu artinya Anda itu betul-betul evaluasi.
Anda itu betul-betul ngevaluasi, Anda itu betul-betul bertanggung jawab terhadap bisnis Anda gitu loh. Ya, sekalipun di situ ya uang market Anda nol, itu saya respect terhadap Anda. Daripada Anda ya Anda itu sudah punya uang market, Anda itu sudah presentasi, sudah follow up dan sebagainya, tapi Anda nggak bikin laporan. Itu fatal di mata saya, itu Anda itu sama saja nggak punya data. Lah kalau Anda nggak punya data, lah bagaimana Anda bisa evaluasi? Bagaimana Anda bisa tahu bahwa hari ini itu lebih baik dari kemarin kalau Anda nggak punya datanya? Ya. Makanya saya katakan tadi core leader itu bukan sekedar stempel, bukan sekedar nama, tapi core leader ini betul-betul orang yang fokusnya itu bagaimana mengkawal project ya 10 bulan tuh 100 juta per bulan. Nggak main-main itu Bapak Ibu. Di luar sana untuk dapat 100 juta itu harus punya deposit berapa Bapak Ibu? 40 juta tiap bulan aja itu harus punya uang 40 miliar. Ya, harus punya 40 miliar itu baru dapat 40 juta tiap bulan tuh. Ya. Nah, kalau 100 juta itu berapa? Berarti kalau 80 juta kan 80 M. Ya, berarti Anda itu harus punya 100 M, 100 miliar, itu baru dapat 100 juta per bulan. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu hanya dengan modal 38.000, ya, modal 38.000, kalau Anda nggak belajar ilmunya, kalau Anda nggak mau belajar ilmunya, nggak belajar caranya, nggak Anda kawal itu setiap hari, maka ya sampai kapanpun Anda nggak dapat 100 juta per bulan, Bapak Ibu. Ya, Anda itu seperti orang mengkawal proyek bisnis yang betul-betul kalau secara modal ya gitu tadi, yang 100 M tadi. Ya, punya deposit 100 M itu baru dapat 100 juta per bulan. Anda itu seperti itu nantinya gitu loh. Ya, kalau Anda nggak belajar terus gimana gitu loh. Ya, Anda bisa menaklukkan 100 juta per bulan dalam waktu 10 bulan. Ya. Ya dengan belajar itulah akhirnya Anda tahu pada malam hari ini bahwa kalau Anda presentasi itu tidak perlu fokus ke respon, itu kan ilmu. Ya, itu ilmu. Ya, bagaimana membangun 10 market dengan 10 teknis itu ilmu. Ya, bagaimana Anda presentasi 5 orang itu ilmu. Bagaimana Anda follow up itu ilmu. Lah kalau Anda sebagai core leader tidak mau belajar, ya, Anda tidak akan pernah tahu ilmunya bagaimana menaklukkan 10 bulan, Bapak Ibu. Dan itu yang akan Anda alami ketika Anda bergabung di perusahaan manapun. Anda nanti pindah perusahaan ya begitu lagi akhirnya. Ya, itu tadi yang saya katakan bekerja untuk uang. Ya, Anda akan begitu lagi, fokusnya ya hanya bekerja untuk uang, nggak perlu memikirkan yang namanya sistem, nggak perlu, ya. Ya buat apa hari ini Anda melakukan sistem kalau Anda sekedar cari uang. Ya bahkan sebetulnya saya boleh menyarankan Anda nggak perlu join di bisnis jaringan kalau Anda sekedar cari uang. Lo Anda jualan di luar sana lo dapat duit, dapat uang. Anda kerja juga dapat uang. Ya, kalau hanya fokusnya cuma dapat uang. Yang Anda kejar ini tuh freedom, passive income, 100 juta per bulan, itu yang Anda kejar. Nah, kalau Anda mengejar itu, maka Anda harus amankan aset. Nah, kalau Anda mau mengamankan aset, Anda harus on system. Nah, kenapa on system? Karena Anda harus tahu ilmunya, Bapak Ibu. Ya, tahu ilmunya. Itu ya. Jadi tolong betul-betul Anda mulai malam hari ini, besok dan seterusnya harus bikin laporan. Ya, kalau Anda nggak bikin laporan, itu artinya Anda itu tidak bekerja dengan data, Bapak Ibu. Ya, bisnis ya yang keren itu selalu punya data. Ya, ingat yang Anda kejar ini 100 juta per bulan, nggak main-main. Maka Anda harus bekerja dengan data. Ya, Anda harus siapkan buku tulis itu untuk mencatat pergerakan proyek bisnis Anda secara harian. Lewat apa? Lewat laporan-laporan Anda buat tiap hari yang nanti Anda tinggal laporkan itu di grup dan Anda laporkan ke sponsor Anda. Ya, ini buat siapa sih? Sebetulnya bukan buat sponsor leader mentor Anda, bukan untuk Cimo, bukan untuk BPS, tapi untuk Anda sendiri Bapak Ibu. Kenapa sih Anda harus bikin laporan tiap hari? Itu bukan untuk kami, bukan untuk sponsor Anda, bukan untuk leader Anda, bukan untuk mentor Anda, tapi untuk Anda sendiri Bapak Ibu. Untuk Anda sendiri supaya Anda punya tanggung jawab terhadap bisnis Anda. Ya, supaya Anda nggak main-main terhadap bisnis Anda.
supaya Anda itu betul-betul ya kan, ya betul-betul bagaimana mengamankan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itulah kenapa Anda harus bikin laporan. Laporan itu untuk Anda sendiri sebetulnya Bapak Ibu. Nah, cuma kenapa harus laporan ke grup sama sponsor supaya Anda itu punya tanggung jawab. Gitu. Seperti itu. Ya, itu nomor 4. Ya, nomor 5. Ya. Ini tolong Anda perhatikan nomor 5 ini. Ya. Anda arahkan mitra baru Anda atau mitra lama Anda untuk ikut program percepatan, ya, percepatan sukses 10 bulan, ya. Ya ini. Nah, caranya bagaimana? Mengarahkan mitra baru, mitra lama ini. Anda harus japri WhatsApp dan telepon seperti Anda follow up tadi. Kalau Anda hari ini mengarahkan mitra baru, mitra lama hanya lewat japri WhatsApp, percaya ke saya, tidak akan memberikan efek yang sangat luar biasa, ya. Anda harus telepon WhatsApp atau telepon biasa kepada mereka, itu yang paling keren. Katakan kepada mereka bahwa program percepatan sukses 10 bulan itu punya 3 kekuatan yang betul-betul mereka harus tahu. Ya, 3 kekuatan itu apa? Yang pertama, ini bergaransi. Bergaransi. Khususnya di promosi berbayar 25.000. Jadi kalau mereka hari ini promosi berbayar 25.000 dalam waktu 2 minggu, ya tidak dapat 2 mitra baru, maka uang dikembalikan 100% sama sponsor Anda yang ikut program percepatan sukses 10 bulan ini. Nah, kalau bergaransi, ya itu kan tidak ada yang namanya apa ya, kerugian di mata member lama, member baru Anda. Uang bergaransi, ya sekalipun dalam 2 minggu Anda tidak dapat 2 mitra, kan uang dikembalikan. Ya, jadi nggak perlu khawatir gitu. Yang kedua, ya sudah ada caranya atau strateginya. Ya, bahkan yang gaptek pun itu bisa menaklukkan 2 mitra baru ya dalam waktu 2 minggu. Jadi sekali lagi, ya, sudah punya strategi yang sudah sangat teruji, sudah punya formulanya, bahkan yang gaptek pun itu bisa menaklukkan 2 mitra baru dalam 2 minggu. Ya, karena apa? Ya karena tinggal salin tempel, copy paste gitu loh. Ya, promosi tinggal copy paste, presentasi tinggal copy paste, follow up tinggal copy paste, salin tempel. Ya, artinya apa? Ya, kalau Anda hari ini bisa copy paste, maka Anda juga pasti bisa mudah membangun 2 mitra baru dalam waktu 2 minggu gitu. Ya, ilmunya di mana? Hari Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, itu kita bedah semuanya kepada Anda semuanya. Bagaimana menaklukkan 2 mitra baru ya, ya dalam waktu 2 minggu ya dengan ilmu yang kita berikan di privat hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. Maka Anda lihat rekamannya, Anda hadir di privat hari Selasa, Kamis, Sabtu untuk tahu ilmu atau strategi bagaimana menaklukkan 2 mitra baru dalam waktu 2 minggu ya. Apalagi sekarang ada strategi offline. Ya, apalagi tambah offline itu akan semakin mudah sekali membangun 2 mitra baru ya. Jadi online Bapak Ibu hajar, offline juga lakukan. Ya, online Anda serang, offline juga Anda serang. Ya, dari udara darat Anda serang semuanya ya. Itu. Nah, yang ketiga itu ada mentornya gitu loh, ada pelatihnya. Ya. Jadi ibaratkan Bapak Ibu itu hari ini belajar nyetir mobil. Itu tuh ada pelatih yang ngajarin Anda untuk belajar nyetir mobil. Ya, artinya apa? Anda akan semakin mudah gitu loh untuk bagaimana melewati ya kan 10 bulan ke depan karena di sini ada mentornya, ada pelatihnya. Daripada Anda belajar nyetir mobil itu tuh nggak ada pelatihnya. Nah, coba aja Anda nanti belajar pakai mobil di jalan raya nggak ada pelatihnya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nabrak-nabrak, Bapak Ibu. Anda akan berdarah-darah di bisnis ini. Ya, Anda akan berdarah-darah di bisnis ini ketika Anda menjalankan bisnis ini itu tanpa pelatih, tanpa mentor. Ingat, apa yang Anda akan lewati itu udah pernah dilewati oleh sponsor Anda. Udah dilewati sama leader Anda.
udah dilewati sama mentor Anda. Mereka jadi tahu mana belok kanan, belok kiri, mana tanjakan, mana turunan, gitu loh. Mana ada jurang, mana yang tidak ada jurang, mana ada ranjau, mana yang tidak ada ranjau. Itu mereka tahu. Karena apa? Karena mereka sudah melewati jalan yang Anda lewati. Ya. Jadi apa? Anda percayalah kepada sponsor, leader, mentor Anda yang core leader untuk bagaimana Bapak Ibu bisa melewati ini semuanya dalam waktu 10 bulan ke depan. Karena ingat, jalan yang Anda lewati ini sudah pernah dilewati mereka. Jadi kalau Anda melakukan hal yang sama dengan mereka, Anda pun juga akan melewati jalan itu. Ya, bahkan nih sponsor Anda sudah jalan 1 kilo, ya. Leader Anda sudah jalan 5 kilo, mentor Anda sudah 10 kilo. Artinya kalau Anda ingin melewati 1 kilo, Anda lakukan hal yang sama yang dilakukan oleh sponsor Anda. Kalau Anda ingin 5 kilo, Anda lakukan seperti yang dilakukan leader Anda. Kalau Anda mau 10 kilo, Anda lakukan seperti yang dilakukan oleh mentor Anda. Ya, dan itu Anda akan temui lewat apa? Lewat training, ya lewat privat dan lewat konsultasi. Ya, kalau Anda belajar, kalau Anda praktek, kalau Anda konsultasi, Anda berbagi ilmunya, maka Anda akan melewati jalan yang pernah dilewati oleh sponsor, leader maupun mentor Anda. Ya kalau Anda hari ini apa mencoba-coba hari ini ya tidak mengikuti cara yang diajarkan oleh sponsor, leader, mentor Anda, maka Anda tidak akan tahu mana belok kanan, mana belok kiri, mana ada ranjau, mana yang enggak. Itu Anda enggak tahu gitu loh. Ya karena apa? Karena Anda belum pernah lewati jalan itu. Itu akan berdarah-darah Bapak Ibu. Kalau Anda bangun bisnis itu seperti itu Bapak Ibu, akan berdarah-darah. Jadi jangan coba-coba belajar nyetir mobil itu belajar sendiri. Pakai cara-cara sendiri. Anda akan berdarah-darah. Ya. Anda melakukan cara-cara sendiri. Anda akan berdarah-darah Bapak Ibu. Ya. Lakukan yang seperti dilakukan oleh sponsor, leader Anda core leader Anda core leader, mentor Anda core leader, maka Anda akan melewati jalan itu juga gitu loh. Itu. Ya, 3 kekuatan ini yang harus Anda sampaikan lewat telepon atau WhatsApp kepada mitra baru, mitra lama Anda. Bahwa program ini ya bergaransi, strateginya sudah teruji, bahkan yang gaptek pun bisa, ada mentornya, ada pelatih yang akan mengkawal ya Anda itu dari awal Anda jadi core leader sampai Anda sukses 10 bulan ke depan gitu loh, di project di sini. Ya, itu yang benar-benar harus Anda perhatikan. Ya ini ya. Jadi sekali lagi, 3 kekuatan ini yang benar-benar akan membuat bisnis ini sangat mudah untuk Anda lewati. Tapi kalau tidak ada 3 kekuatan ini, maka akan sulit sekali Anda melewati bisnis ini. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Ya, itu nomor 5. Ya, jadi tolong kalau Anda punya mitra baru, itu segera diarahkan ikut program percepatan sukses 10 bulan, Bapak Ibu. Arahkan mereka itu jadi core leader. Karena hanya seorang core leader yang bisa menyelesaikan bisnis ini, Bapak Ibu. Hanya core leader yang mampu menyelesaikan bisnis ini. Hanya core leader yang bisa nyampe garis finish. Hanya core leader yang bisa dapat 100 juta per bulan. Hanya core leader yang dapat semua reward. Ya, core leader seperti apa? Core leader yang betul-betul core leader, bukan sekedar stempel nama core leader. Ya, yang betul-betul melakukan 5 kebiasaan core leader. Ya, itu yang Bapak Ibu perhatikan. Ya selalu hadir ke training privat, ya selalu lihat rekaman, selalu promosi presentasi pakai ilmu BBS, menggerakkan tim bisnis yang dengan buku 7 checklist BBS, selalu konsultasi kepada mentor kada ilmu yang belum paham. Nah itu 5 kebiasaan itu tuh yang akan menyelamatkan Anda sampai garis finish, yang akan membuat Anda itu bisa nyampe garis finish. Yang membuat Anda dapat 100 juta per bulan tuh itu Bapak Ibu. Ya, sampai sini saya harap Anda paham ya bagaimana mengarahkan mitra baru Anda. Kalau mitra baru Anda biarkan berlama-lama tidak jadi core leader, itu sama saja Anda membiarkan mereka berlama-lama untuk tidak sukses. Tapi kalau Anda sudah menyampaikan lewat WhatsApp, Anda sudah telepon, Anda sudah memberikan pengarahan kepada mereka dan mereka tidak memutuskan menjadi core leader, ya sudah, tutup bukunya. Tutup buku itu artinya itu bukan menjadi prioritas kerja Anda. Anda harus cari mitra baru yang lainnya yang betul-betul satu visi, satu misi dengan Anda. Ya, yang merupakan tim work Anda. Jadi ingat, siapa tim work Anda?
siapa orang satu misi dengan Anda, yaitu core leader. Ya, maka apa? Ya, kasih tahu mitra baru, mitra lama Anda, ya, untuk memutuskan segera jadi core leader. Untuk segera ikut program percepatan sukses 10 bulan, kalau betul-betul mereka mau sukses di bisnis ini. Ya, itu. Ya, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan ya, nomor 5 ya. Sekarang nomor 6. Ya, nomor 6. Tolong perhatikan nomor 6. Ya. Tolong kerjasamanya ya untuk mencantumkan ya nomor WhatsApp Anda di kolom komen promosi grup Facebook teman Anda ikut program ini. Promosi di kolom komen grup Facebook ya teman Anda yang ikut program sukses 10 bulan. Nah, makanya saya katakan ini sukses berjamaah. Jadi tolong ya Anda ya jangan sampai ketika Anda lihat promosi teman Anda di grup Facebook baik yang gratisan maupun berbayar, Anda cuma ngelihat doang. Anda cuma nge-like doang, tapi Anda harus mencantumkan nomor WhatsApp Anda dengan strategi pakai kode sandi. Tolong perhatikan kode sandinya. Jadi kalau pakai kode sandi ini berarti teman Anda sama-sama ikut program percepatan sukses 10 bulan ya. Member Cimo yang ikut program sukses 10 bulan. Yang pertama adalah tanda pagar. Ya, contohnya apa? 08122147 ya 5032 pagar. Nah, itu contohnya begitu. Ya, sama strip 2. Strip. Nah, 081221475032 strip ya, strip. Nah, gitu. Sana tanda petik 2. 081221475032 strip tanda petik 2. Nah, itu kode sandinya Bapak Ibu. Ya, tolong Anda perhatikan kode sandinya. Nah, yang lebih penting adalah tolong kerjasamanya. Mencantumkan nomor WhatsApp di kolom komen grup Facebook teman Anda yang ikut program sukses 10 bulan ini. Ya. Kenapa sih kok Bapak Ibu harus mencantumkan nomor WhatsApp di kolom komen grup Facebook teman Anda yang gratisan berbayar? Karena orang Indonesia Bapak Ibu itu budayanya itu ikut-ikutan. Kalau di situ banyak yang mencantumkan nomor WhatsApp, maka kemungkinan besar orang-orang yang ada di grup itu, baik yang gratisan berbayar, itu akan ikut mencantumkan nomor WhatsApp. Atau secara tidak langsung Anda membantu teman Anda untuk dapat 10 wamar setiap hari. Ya, makanya itu tolong kerjasamanya. Karena saya masih melihat ini teman-teman ya tidak memperhatikan ini. Wabil khusus untuk Anda yang satu garis sponsor. Ya, satu garis sponsor itu apa? Dari Anda, terus generasi 1 Anda, generasi 2 Anda, generasi 3 Anda, 4 dan seterusnya. Itu kalau satu garis sponsorisasi dengan Anda itu harus betul-betul peduli. Anda harus betul-betul mencantumkan nomor WhatsApp Anda di situ. Ya, tambahin kalau mau lebih keren tambahin ini mau, koma, minat, koma, tambahin ini. Ini boleh minat, koma, ya atau mau, koma, ya. Ya, mau ya. Nomor WhatsApp Anda, pagar nomor WhatsApp Anda strip 2 tanda petik 2. Nah, itu ya. Nah, ini perhatikan betul-betul karena nomor 6 ini akan betul-betul mempengaruhi ya orang-orang yang ada di grup Facebook gratisan maupun berbayar untuk sama-sama mencantumkan nomor WhatsApp di kolom komen grup Facebook teman Anda gitu loh. Nah, itu ya. Nah, itu yang Anda harus perhatikan dan ya tambahannya itu Anda ya ini tolong perhatikan tambah kasih link bisnis ya Bapak Ibu ya. Tolong kasih link bisnis di kolom komen terakhir. Mau ada yang komen, mau ada yang enggak. Di kolom komen terakhir. Link bisnis Anda ya. Jadi tolong Anda kalau promosi. Anda promosi. Ya, kalau teman Anda cuma nyantumkan nomor WhatsApp, tapi Anda yang promosi. Ini yang Anda yang promosi ya. Anda sebagai yang promosi. Anda sebagai yang promosi di grup Facebook itu.
yang gratisan maupun yang enggak, itu Anda kasih link bisnis. Mau ada yang komen, mau ada yang enggak, di kolom komen terakhir, ya, di kolom komen terakhir, ya. Dan itu tolong perhatikan jedanya ya. Jedanya harus kalau mau aman ya amannya 1 jam antara link bisnis satu dengan link bisnis yang lain. Ya jedanya ya mau amannya itu 1 jam ya. Ya, jangan sporadis. Kalau sporadis Anda nanti dianggap spam sama Facebook ya. Sekali lagi jangan sporadis. Jangan setiap yang komen kasih link bisnis. Setiap komen kasih link bisnis ya. Yang belum punya link bisnis segera minta dibuatkan sponsor atau leader Anda. Ya, segera diminta dibuatkan sponsor atau leader Anda atau Anda pelajari video tutorialnya supaya suatu saat itu Anda bisa bikinin link bisnis mitra baru di bawah Anda. Ya, video tutorialnya sudah ada, nanti tinggal minta sponsor leader Anda atau kalau nggak punya bisa minta ke saya, ya. Itu. Nah, itu nomor 6 yang Anda perhatikan. Kalau yang ini tadi Anda ya, ini yang melihat promosi teman Anda mencantumkan ini WhatsApp Anda. Tapi kalau Anda sebagai yang promosi, ya Anda wajib mencantumkan link bisnis. Ya, ini. Baik yang ada yang ngomen maupun yang tidak ada yang ngomen. Anda kasih link bisnisnya. Karena saya masih melihat banyak yang Anda tidak mencantumkan link bisnis, Anda tidak ngasih link bisnis itu. Dibiarkan kosong aja. Ingat kadangkala ada orang yang tidak mau nyantumkan nomor WhatsApp, tapi dia lebih senang kalau langsung klik linknya gitu loh. Nah, untuk jagain orang-orang seperti itu, maka WU kasih link bisnis di kolom komen, ya grup Facebook WU promosi, sekalipun tidak ada yang komen gitu loh WU. Ya, dan yang terakhir nomor 7 ini penting banget WU. Kalau 1 sampai 6 tadi, itu ya strategi bisnis. Yang benar-benar pure untuk strategi bisnis. Tapi nomor 7 ini, tolong Anda biasakan impian Anda itu bawa ke dalam doa. Ya, apapun agama Anda. Dan tolong doakan impian teman Anda juga yang ikut program sukses 10 bulan. Ya, doakan impian teman Anda yang ikut program ini. Jadi ketika Anda doa itu tidak hanya doa untuk impian Anda, tapi Anda juga mendoakan ya, doakan impian Anda dan impian teman Anda dan teman Anda. Semua yang ikut program ini Anda doakan di dalam ibadah Anda. Ya, karena doa itu betul-betul akan punya kekuatan Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Melancarkan bisnis Anda. Ya. Nah, terus Anda biasakan mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk bersyukur. Ya, apapun yang Anda hadapi, Anda bersyukur. Apapun yang Anda hadapi, apapun yang Anda dapatkan di hari itu, Anda bersyukur. Tolong biasakan bersyukur ya dari ya tidur, dari bangun sampai tidur. Nah, nih, karena bersyukur itu membuat Anda itu jadi apa ya? Jadi happy, jadi bahagia gitu loh. Jadi cara bahagia yang paling sederhana itu dengan cara bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Anda hadapi, bersyukur dengan apa yang Anda dapatkan. Ya karena dengan bersyukur, ya kalau Anda bersyukur, maka nikmat Allah itu, nikmat Tuhan akan ditambah. Tapi kalau Anda tidak bersyukur, maka nikmat Anda akan berkurang, nggak akan ditambah, Bapak Ibu. Maka bersyukur Anda harus jadikan kebiasaan Anda dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, terus yang ketiga, Anda bersedekah tiap hari semampu Anda. Semampu Anda. Ya, untuk apa? Ya, untuk kelancaran bisnis Anda semua. Ya, karena apa? Karena ada hal-hal yang di luar jangkauan Anda. Ya, mungkin Anda sudah promosi hebat, promosi luar biasa, presentasi luar biasa, follow up luar biasa, tapi kok hari ini nggak ada yang join-join. Ah, mungkin ada yang Anda harus perbaiki. Mungkin doa Anda yang harus Anda perbaiki, mungkin rasa syukur Anda yang harus perbaiki, mungkin sedekah Anda yang harus Anda perbaiki. Semampu Anda.
Anda mampunya Rp500, Rp500 tiap hari. Anda mampunya Rp1.000, Rp1.000 tiap hari. Ya Anda latih di sini itu bukan masalah nominalnya Bapak Ibu. Yang Anda latih ini adalah kebiasaan bersedekah. Ya, mau Anda dalam kondisi ya sempit ataupun tidak sempit, dalam kondisi Anda hari ini kekurangan ataupun Anda berlebih. Dalam kondisi Anda ya hari ini sempit dan sebagainya, tetap Anda harus bersedekah Bapak Ibu. Karena dengan bersedekah ini akan mengundang rezeki yang sangat luar biasa di luar sana. Ya, dan ini bukan teori Bapak Ibu, tapi ini sudah ya dibuktikan oleh banyak orang ya. Dengan bersedekah itu bisnisnya jadi berkah. Dengan bersedekah tiap hari bisnisnya jadi lancar. Nah itu ya, yang itu Anda perhatikan. Dan itu yang akan menghancurkan ego Anda, rasa sombong Anda. Jadi ketika Anda nanti sukses, karena Anda sudah membiasakan berdoa, membiasakan bersyukur, membiasakan bersedekah, itu tuh Anda menjadi sosok leader yang sangat luar biasa, yang menginspirasi banyak orang begitu. Jadi nggak main-main Anda gitu, ya. Jadi kadangkala ya bisnis kita itu seret, rezeki kita seret itu kadang ya ada hal-hal di luar ya bisnis Anda itu harus Anda evaluasi. Mungkin hari ini doa Anda yang belum kuat. Mungkin rasa syukur Anda yang masih harus diperbaiki. Mungkin sedekah Anda yang harus hari ini ya diperbaiki. Ya harus dirutinkan, harus dibiasakan tiap hari. Yang keempat, Anda harus berbuat baik kepada siapapun, ya, terutama kepada orang tua Anda, terutama kepada pasangan Anda, terutama kepada anak-anak Anda, terutama kepada siapa? Tetangga Anda, terutama kepada siapa? Teman Anda, ya, atau siapapun yang Anda hari ini jumpai, mau Anda kenal atau tidak. Terutama hari ini, ya, berbuat baiklah kepada ibu Anda, kalau hari ini masih ada. Ya, karena kekuatan doa ibu itu sangat luar biasa. Ya, ingat Bapak Ibu, ya, bisnis Anda lancar itu karena ada doa ibu Anda. 80% bisnis Anda lancar. 80% loh ya. Itu karena doa ibu Anda. Doa orang tua Anda. Doa orang tua Anda, terutama doa ibu Anda. Ini benar-benar kalau perlu Anda datangin ibu Anda tuh untuk mendoakan supaya Anda 10 bulan tuh betul-betul sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, ya, ini. Plus apa? Plus amal Anda tiap hari. Ya, Anda amal tiap hari. Jadi bisnis Anda itu 80% itu karena doa ibu atau orang tua Anda plus amal Anda tiap hari Bapak Ibu. 20%-nya itu baru strategi bisnis. 20%-nya itu baru strategi nomor 1, nomor 6 tadi. Nah, ini Bapak Ibu harus perhatikan tuh. Jadi 80% kesuksesan bisnis Anda dalam waktu 10 bulan itu ditentukan oleh doa ibu Anda, doa orang tua Anda, ya, plus amal Anda tiap hari. Maka kenapa Anda harus berbuat baik kepada siapapun, terutama ke orang tua Anda, pasangan Anda, anak Anda, tetangga Anda, teman Anda, atau siapapun yang Anda jumpai, maupun dia kenal atau tidak. Ya, itu. Ya, sekalipun misalnya Anda punya tetangga yang ini, tetap Anda harus berbuat baik. Pokoknya Anda harus berbuat baik. Mau orang lain hari ini merespon seperti apapun, Anda harus berbuat baik sama mereka, Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Untuk demi kelancaran semuanya, Bapak Ibu. Ya, kelancaran semuanya. Bisnis Anda, kehidupan Anda, kesehatan Anda, ya, keberkahan hidup Anda. Itu, Bapak Ibu. Jadi ingat, strategi nomor 1 sampai nomor 6 tadi itu hanya 20% Bapak Ibu. Yang menentukan Anda sukses 10 bulan itu 80% karena doa ibu Anda. Doa orang tua Anda. Ya. Amal tiap hari yang Anda lakukan. Ya, makanya kenapa saya arahkan Anda untuk berdoa dalam ibadah Anda. Doakan impian Anda, impian teman Anda. Ya, Anda bersyukur setiap hari dari bangun sampai tidur.
ya Anda bersedekah tiap hari semampu Anda, ya. Jadi kalau Anda dapat bonus, itu jangan Bapak Ibu 100% Anda pakai, ya. Sisihkan semampu Anda, itu untuk Anda sedekah. Ke siapa saja Anda temui yang betul-betul membutuhkan, ya, di sekitar Anda. Misalkan tukang sampah, misalkan ada orang-orang yang minta, ya. Misalkan ada yang nggak mampu, ya, tolong Anda bantu Bapak Ibu. Jadi Anda bersedekah itu jangan nunggu Anda nanti punya duit. Ya justru kalau Anda dalam kondisi kekurangan inilah Anda harus bersedekah Bapak Ibu. Ya, ya. Kalau Anda pengen mengguncang rezeki yang di atas, itu Anda harus sedekah Bapak Ibu. Anda harus berdoa untuk impian Anda, impian teman Anda, harus bersyukur dan Anda harus berbuat baik, ya, dan Anda tolong betul-betul kalau Anda masih punya orang tua, terutama ibu kalau masih ada, kalau ada ibu Anda, datangin ibu Anda besok pagi, minta doanya, minta restunya untuk Anda itu bisa sukses 10 bulan ke depan. Ya, jadi nomor 7 ini betul-betul luar biasa efeknya, Ibu. Ya, ingat strategi bisnis yang saya tadi sharingkan kepada Anda nomor 1 sampai 6 itu hanya 20%, Bapak Ibu. 80% itu karena doa ibu Anda, doa orang tua Anda dan amal yang Anda lakukan tiap hari. Makanya Anda harus evaluasi, evaluasi terus Bapak Ibu, ya. Anda harus evaluasi supaya menjadi orang-orang yang betul-betul luar biasa dalam hidup Anda, ya. Anda itu bisa jadi jalan berkat buat banyak orang. Anda menjadi manfaat bagi banyak orang. Nilai tertinggi dalam kehidupan Anda itu ketika Anda betul-betul memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, di bisnis ini Anda bisa semuanya. Anda bisa sedekah ilmu, ya. Anda juga nanti bisa bersedekah, ya, syariah. Anda juga nanti bisa berbuat banyak sekali untuk orang-orang yang, ya, yang Anda bantu, ya, siapapun itu gitu loh. Ya, jadi tolong perhatikan nomor 7 ini. Dan saya berharap kepada Anda semuanya, ya, mulai besok siapapun Anda yang ikut program percepatan sukses 10 bulan, lakukan nomor 7. Ya, bukan hanya sekedar teori nomor 7 ini, Bapak Ibu. Tolong lakukan mulai dari Anda. Dan sekali lagi, ya, ingatkan tim Anda untuk melakukan nomor 7 ini. Ya, karena tanpa nomor 7, maka strategi nomor 1 sampai 6 tadi itu menjadi nggak powerful Bapak Ibu. Karena itu cuma 20% Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, strategi nomor 1, nomor 6 itu hanya 20%. 80%-nya tergantung doa ibu Anda, doa orang tua Anda, amal Anda yang Anda lakukan tiap hari. Ya, amal apa? Yaitu tadi Anda mendoakan impian Anda, impian teman Anda bersyukur, 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 bersyukur. Bersedekah, bersedekah tiap hari bersedekah. Berbuat baik tiap hari, berbuat baik tiap hari kepada siapapun. Orang tua, pasangan, anak Anda, tetangga Anda. Ya, karena apa? Boleh jadi karena Anda, ya, itu tidak melakukan 4 poin ini, ya, bisnis Anda itu jadi seret gitu loh. Rezeki Anda itu jadi seret. Rezeki Anda tidak lancar tuh karena mungkin Anda kurang doanya, Anda kurang bersyukurnya, Anda kurang bersedekahnya. Mungkin ada orang yang hari ini, ya, Anda sakiti hati mereka, ya. Anda tidak berbuat baik sama mereka, ya. Anda tidak minta restu sama orang tua Anda tidak minta doa orang tua Anda, ya. Ini penting Bapak Ibu, ini penting. 10 bulan ke depan tergantung hari ini Anda seperti apa itu nomor 7 ini, ya. Jadi bisnis itu tidak melulu strategi bisnis Bapak Ibu. Ada hal-hal di luar jangkauan Anda yang itu tidak bisa disentuh oleh Anda. Hanya bisa menyentuh ya kalau Anda melakukan hal-hal yang sudah saya sharingkan ini, ya. Nah itu, ya saya harap Anda paham ya. Saya harap Anda poin 7 ini benar-benar Anda kawal setiap hari. Ya, supaya semuanya satu kata. Jadi semuanya satu kata, satu visi, satu misi untuk menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Dimulai dari kapan?
dimulai dari hari ini. Bukan besok, tapi hari ini. Ya, lewat apa? Lewat proyek bisnis yang Anda jalankan. Anda bisa melakukan semuanya dari bisnis ini. Bisa sedekah ilmu kepada orang lain maupun tim Anda. Anda bisa mendoakan impian Anda dan impian teman Anda. Anda bisa melatih rasa syukur Anda tiap hari. Anda bisa melatih bersedekah tiap hari. Anda bisa melatih berbuat tiap hari. Dan Anda bisa melatih strategi bisnis Anda. Anda mengevaluasi dan Anda belajar ya strategi bisnis nomor 1 sampai nomor 6 tadi. Mulai dari membangun uang market, Anda presentasi, Anda follow up, Anda bikin laporan, Anda arahkan tim bisnis Anda kerjasama yang solid untuk mencantumkan nomor WhatsApp ya di kolom komen grup Facebook teman-teman Anda ya. Itu. Saya harap Anda paham dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini ya, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab, saya persilakan. Ya, di sini ada Bu Isye, ada Pak Hamdan, ada Bu Widi, ya, ada Pak Soleh, ada Bu Nur Hidayati, ya, ada Pak Opo A1K, ada Pak Supardi, ada Pak Satrio, ada Pak Erik, ada Pak Mawardi, ada Pak Opo Iya. A3S, ya, Pak Doyuslam, Pak Agus Sarmanto, ada Pak Langit 1, Pak Kardi, 1MU5J. Kalau bisa dikasih nama ya, Bapak Ibu ya. Ya, Bu Siti, ya Bu ya Cipluk ini Bu Katmi ya. Halo, Cipluk Assalamualaikum. Ponorogo, Bu Katmi nih. Bu Ningsih, Bu Fitri, Bu Fitriani, Bu Saryatul, Bu Sis ya. Sis ini siapa nih? Saya juga ada, Pak. Ya, Halo, Pak Assalamualaikum. Sumintar ya. Ini Pak Sumintar ya, Pak Wawan, Pak Ahmad, Pak Nengah, Pak Siti, ya, Pak Heri, Pak Hamdan, ya. Nah, tolong Pak yang hadir pada malam hari ini, Pak Gede Sujana, ya banyak sekali hari ini ada 68 orang. Saya pikir 68 orang ini kalau tadi mempraktekkan semua yang saya ajarkan, semua yang saya sharingkan, 7-7-nya Anda jalankan, maka tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. 10 bulan ke depan Anda akan menguasai Indonesia, bahkan bisnis Anda nanti akan masuk ke internasional. Ya, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Halo, amin ya. Assalamualaikum, Pak. Amin, Ya. amin ya rabbal alamin. Ya, Halo, oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Ya, silakan Ya, Bu. Pak. Tadi saya dapat WM tadi pagi saya chat Bapak yang WM yang macet. Terus dia bilang gini, ya udah pun saya mau join, tapi saya mau masukin mitra saya lewat langsung dari enggak lewat FB. Ya, ya Bu. Halo Bun. Ya, suaranya hilang. Halo Bun. Bunda Nuraini. Halo Bun. Ibu klik pojok kiri bawah. Ibu klik pojok kiri bawah. Bu Oh iya Nuraini. ya, iya Pak. Ada Pak. Ya, silakan. Ya, Ya, gimana halo. Bu? Saya tadi bagi chat Bapak, saya chat WM saya macet. Terus dia bilang gini, saya mau join Bun, cuma saya bilang gini, Bapak sanggup bawa mitra? Saya bilang gitu. Insya Allah saya sanggup, saya mau bawa mitra saya dari daerah saya. Tapi saya nggak mau melalui FB karena saya kapok Bun, bilangnya gitu Pak. Saya mau bawa masukin mitra saya yang daerah saya langsung daftarin. Gitu. Itu gimana Pak solusinya Pak? Ya, ya yang terpenting adalah hari ini kan punya goals kan. Ya, goals itu kan 1-2 minggu. Itu kan membangun 2 core leader kan. Iya, Pak. Ya, nah tadi itu kan ada 10 teknik. Ya, ya. Jadi artinya Anda hari ini bisa melakukan teknik yang menurut Anda nyaman. Tapi sekali lagi, ingat tuh, kalau teknik itu tidak bisa mengamankan 2 core leader dalam waktu 1-2 minggu, ya Anda harus belajar gitu loh. Anda harus belajar. Karena apa? Ya karena demi impian Anda gitu loh. Karena sekali lagi, ya di bisnis ini kan ada mentor Anda, ada pelatih Anda. Jadi nggak usah khawatir, ada sponsor Anda, ada leader Anda, ada mentor Anda yang akan selalu ya mensupport Anda, mendampingi Anda untuk mengawal proyek bisnis ini. Ya, mungkin bisa dimaksimalkan lewat WhatsApp, ya. Mungkin bisa lewat offline,
ya. Ya, offline saja kalau Anda mau presentasi 2 orang aja sehari. Ya, 2 orang aja sehari. Ya, ini saya pastikan Anda itu 14 hari pasti dapat 2 mitra baru. Ya, dapat 2 mitra baru. Gitu. Iya, Mudah sekali offline ini sebetulnya. Karena apa? Anda iya, langsung berhadapan dengan mereka. Kalau online kan Anda tidak berhadapan dengan prospek. Anda di mana, prospek di mana. Tapi kalau offline itu Anda berhadapan face to face, one on one dengan mereka. Gitu loh. Dan itu akan semakin mudah meyakinkan mereka. Sepanjang Anda antusias, Anda yakin, Anda percaya diri, ya kan, Anda semangat gitu. Maka teman Anda akan mudah untuk bergabung gitu loh. Seperti itu Bun ya. iya. Iya, dia bilang seperti itu, Pak. Dia pengen offline langsung gitu, maksudnya langsung berhadapan. Iya, Makanya nggak dia apa-apa, saya nggak ada, ya udah masalah. fungsinya gitu. Ya, Nggak saya sangat masalah Bun. semangat. Dia bilang saya sanggup 100 mitra saya bawa 1 bulan. Dia memang orang MLM dulunya, Pak. Dia karena mungkin bisnis yang lain dia nggak ini, mungkin insya Allah Bun saya sanggup bilangnya gitu. Makanya saya semangat. Ya udah Pak, nanti saya masukin ke core leader, saya bilang gitu, yang berbayar. Ya, Saya yes. minta dibantu ya Pak. Oke, sekali lagi. Nah, sekali lagi tolong betul-betul perhatikan kata-kata saya ini. Mau Anda jago MLM, mau Anda pemula, mau Anda gaptek atau tidak gaptek, payung tertingginya untuk membangun bisnis ini adalah sistem. Apa? 5 kebiasaan core leader. Anda mau jago MLM di MLM manapun, ketika membangun bisnis Cimo, ini di era digital, di era online, di era di mana masyarakat Indonesia masih belum menerima yang namanya bisnis jaringan atau bisnis MLM, ya, Anda jangan coba-coba pakai cara-cara tradisional, cara-cara pemain-pemain MLM lainnya, ya. Tolong perhatikan itu. Anda harus pakai cara-cara yang sesuai dengan trennya. Trennya apa sekarang? Trennya semua serba digital. Trennya itu serba online, ya. Dan orang itu nggak suka kalau kita presentasi pakai gaya-gaya MLM. Gaya MLM itu apa sih? Bapak Ibu, presentasi marketing plan. Itu orang MLM. Jadi kalau Anda presentasi pakai marketing plan, itu orang MLM. Ya. Ya, kalau Anda pakai bulet-bulet ya, kayak gitu, itu udah pasti ya dalam tanda kutip nih, ya, itu Anda ini sudah ya apa ya, strategi Anda itu sudah strategi lama kayak gitu tuh. Ya, terus Anda apa testimoni bla 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 bla. Ya orang MLM itu begitu. Ini testimoni produk, testimoni orang yang sukses. Seperti itu, ya. Itu cara-cara lama Bapak Ibu. Ya, itu cara-cara tradisional yang tidak sesuai dengan eranya. Eranya sekarang era digital. Anda tidak perlu hari ini seperti itu. Nggak perlu jago marketing plan. Anda nggak perlu jago hari ini apa ya, nerangin bla 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 kayak gitu. Ya, kelamaan Bapak Ibu kayak gitu. Ya. Kita ini butuh speed, kita butuh kecepatan. Ya, kita butuh kecepatan. Makanya Pak, ya teknik digital marketing itu jawabannya. Dan yang kedua apa? Memang saat ini masyarakat Indonesia itu masih alergi yang namanya bisnis MLM. Gitu. Jadi jangan coba-coba menjalankan bisnis ya pakai cara-cara tradisional, cara-cara ya lama yang notabene orang itu gampang nebaknya gitu loh. Wah, ini MLM lagi, MLM lagi. Bisnis jaringan lagi, bisnis jaringan lagi. Belum apa-apa itu. Ya, belum apa-apa gitu loh. Ya seperti itu. Nah, makanya Pak, kita harus bermain cantik. Kita pakai soft selling. Jadi yang saya ajarkan kepada Anda itu adalah soft selling. Ya, cara-cara yang lembut tapi menikam gitu loh. Gitu, ya. Soft selling bukan hard selling, bukan hard selling. Ya, itu namanya soft selling. Ya, baik secara online maupun secara offline gitu loh. Seperti itu. Ya, itu yang benar-benar harus Anda perhatikan. Ya, supaya apa? Supaya Anda ini betul-betul mudah untuk membangun bisnis 10 bulan ke depan. Ya, itu. Ya, begitu Bu Nur Aini ya. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ya Ya. tadi saya udah buatkan dia suruh download Telegram apa yang isinya itu yang follow up segala macam udah saya ya insya Allah nanti saya pokoknya minta bantuan Bapak aja kalau nanti ada. Oh, ya siap. Ya arahkan aja ke training sama privat, itu kuncinya. Iya.
Ya, karena Ini saya juga nyawanya gitu kan di tadi. situ. Tadi Ya, kirim fotonya saya sedang prepare tim kuliner. Oh ya bun bilangnya gitu. Terima siap. kasih banyak Pak ya. Oh ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yang lain silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ini Pak Hamdan, Pak. Ya, silakan Pak Hamdan. Ya, punten Pak. Ya mungkin hanya sekedar sharing, Pak ya. Ya. Gini, saya kira mungkin saya juga termasuk orang yang baru ya di BPS. Ya. Karena mungkin baru 1 bulan lebih sedikit kan seperti itu. Tapi yang Ya, silakan Pak Hamdan. Halo, Pak. kan saya kan kalau dalam hal closing kan Suaranya putus-putus, Pak. yang jelas saya hanya Halo, Pak. Suaranya putus-putus, Pak. dan memang yang benar-benar terasa sok gini sok gitu tidak. Artinya pola atau langkah yang ketujuh itu memang benar-benar dominan. Bukan berarti saya lebih dari semuanya tidak. Ya. Nah, oleh sebuah perusahaan, mitra dan lainnya itu kan harus ada suatu apa ya ibaratnya suatu itu benar-benar dijadikan patokan atau dijadikan fondasi yang sangat kuat. Ya. Suaranya Pak Hamdan ini putus-putus. Ini di perusahaan. Ya mungkin sinyal mungkin. Ya, sinyal sepertinya, Pak. Iya. Tapi ini jelas, Pak. Jelas ini jelas. Ya, yang jelas gini, Pak. Yang jelas harapan kami ke depan kalau kita menilai, kalau kita meninjau di perusahaan-perusahaan manapun yang rata-rata notabene kan ya memang nasional. Itu kan ingat. Tapi untuk strategi atau pola yang ketujuh itu kan jarang sekali. Jarang sekali. Artinya jarang sekali itu digulirkan. Ya. Menjadikan klik dari awal saya, kenapa saya mulai agak serius nih. Meskipun belum serius saya sekarang, Pak. Siap. Belum serius saja closing 7 titik ya. Itu mah mudah, Pak. Kalau urusan closing itu bagi saya mudah. Siap. Tapi ini belum saya menjalankan all out, belum sama sekali. Belum sama. Siap. Polanya seperti ini. Berarti apa? Yang jelas ke depan, karena BPS kan baru dalam arti proses sebuah perjalanan perusahaan itu ya wajar kalau memang ada kendala di teknis dan sebagainya itu saya kira wajar. Artinya itu adalah memang proses lah. Cuman harapan kelihatannya memang prospek itu luar biasa itu. Yang mudah-mudahan. Amin. Pola yang ketujuh itu benar-benar dibumingkan atau didominankan. Paling enggak fondasi kita itu lahir batin ada seperti itu. Ya, Betul terutama sekali. harapan ke mitra-mitra ke bawah saya, intinya yang di bawah jaringan saya, itu ya paling enggak ya kita harus satu rule, kita harus satu arah, satu jalan seperti itu. Ya, Ya, betul. terima kasih ini ya. Betul sekali, Pak. Apa yang Bapak tadi sharingkan Pak Hamdan betul sekali. Karena saya pernah ikut training ya, ini ya bayarnya lumayan ya. Training itu intinya kalau di training itu ya tadi yang saya sampaikan nomor 7. Ya di training yang saya ikutin tadi itu intinya nomor 7 tadi. Jadi bisnis kita itu sebetulnya itu cuma 20% teknis ya. Betul. Itu strategi bisnis. Ya. Dan 80% itu tadi yang saya terangkan kepada Anda. Doa Anda, rasa syukur Anda, bersedekah Anda, hubungan berbuat baik sama orang lain, ya, doa ibu Anda, amal Anda tiap hari itu 80% Bapak Ibu. Jadi strategi bisnis yang saya terangkan selama itu hanya 20%. Ya, itu yang benar-benar Anda harus Anda perhatikan Bapak Ibu. Ya, karena banyak sekali hari ini di luar sana bukan hanya di bisnis jaringan, bahkan di bisnis konvensional, ketika tidak memperhatikan 80% ini, ya,
itu biasanya pondasinya keropos Bapak Ibu. Pondasinya keropos. Ya, gampang nanti itu kolabnya aja perusahaan itu. Bisnisnya akan kolab. Ya. Karena apa? Kadang dia akan keluar dari jalur ketika membangun pondasi bisnis mereka tanpa 80% ini gitu loh. Jadi 80% yang saya terangkan nomor 7 itu betul-betul pengunci semuanya gitu. Jadi nomor 1 sampai nomor 6 tadi itu kuncinya nomor 7 Bapak Ibu. Itu 80%-nya itu nomor 7. 1 sampai 6 itu 20%. Itu yang saya alami selama ini Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya di bisnis jaringan ini Bapak Ibu, di bisnis di luar sana, bisnis konvensional saya, itu 80% itu karena nomor 7 tadi. Itu yang makanya saya bisa menerangkan kepada Anda karena saya pernah ikut trainingnya itu. Gitu. Gitu. Dan itu yang hari ini akan kita praktekkan bareng-bareng supaya kita ini benar-benar Bapak Ibu diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan sama yang di atas. Sekali lagi, yang membuat ini semuanya siapa Bapak Ibu? Yang kuasa Bapak Ibu. Yang kuasa. Kalau yang kuasa ini tidak mengizinkan, Anda mau pakai strategi apapun, nggak akan bisa Bapak Ibu. Ini karena izin, kayak pertemuan hari ini, Anda bisa datang, Anda bisa hadir. Itu karena ada izin yang di atas, mengizinkan Anda untuk hadir. Gitu loh. Tapi kalau Anda tidak diizinkan, ya Anda itu mau kayak gimana pun ada aja nanti masalahnya. Ada aja kendalanya membuat Anda tidak bisa hadir karena memang Anda tidak diizinkan. Gitu loh. Makanya Anda perhatikan apa yang dikatakan Pak Hamdan tadi betul sekali. Betul sekali. Ya, karena itu yang saya alami selama ini Bapak Ibu. Dan itu saya baru ngerti itu ketika sudah ikut training itu. Ya, saya ikut training ini nih 1 tahun yang lalu. Ya, dan tahu Mbak Im Wong yang jadi YouTuber nomor 1 di Indonesia saat ini itu karena ikut training orang ini, Mbak Ibu. Jadi mentornya Mbak Im Wong itu sama dengan mentor saya. Ya, nah itu yang membuat kenapa Mbak Im Wong ini melejit ya menjadi YouTuber nomor 1 di Indonesia itu karena dia melakukan teknik nomor 7. Gitu. Nah, saya yakin Anda pun akan seperti itu kalau melakukan nomor 7. Dan ini bukan teori Bapak Ibu, bukan main, tapi ini benar-benar harus praktekkan. Dan Anda harus praktekkan benar-benar Bapak Ibu. Ya, percuma saya menerangkan ini, ya kan? Bahkan mentor saya pun juga ngomong sama seperti saya hari ini. Ya, kalau nggak Anda praktekkan, ya karena sekali lagi strategi bisnis itu hanya 20%. 80%-nya itu Anda harus sadari karena faktor doa Anda, doa ibu Anda, restu orang tua Anda, amal yang Anda lakukan tiap hari Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Hamdan. Yang lain silakan. Assalamualaikum Pak Trian. Waalaikumsalam. Ini Pak Mitra saya ini ada yang di Malaysia. Emang kalau di Malaysia nggak bisa buka Telegram ya Pak ya? Sepertinya informasi terakhir dari teman saya seperti itu, Pak. Jadi ada beberapa sosial media itu yang dikunci sama negaranya. Ya. Nah, informasi ya 2 bulan 3 bulan yang lalu itu memang Malaysia tidak mengizinkan sosial media Telegram masuk ke sana, Pak. Tapi sekali lagi ini baru informasi dari teman saya ya. Iya, Pak. Saya belum googling di Google apakah benar informasi ini valid atau tidak, tapi informasi dari teman saya itu seperti itu. Ya. Jadi solusinya gimana itu Pak kalau nggak bisa Pak? Ya, sementara pakai WhatsApp, Pak. Sementara pakai WhatsApp. Kalau memang Telegram nggak bisa, ya pakai WhatsApp. Jadi bank datanya harus dibuatin pakai WhatsApp. Seperti itu. Oke gitu Pak, ya. terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan. Yang lain? Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Wawan Pak. Ya, silakan Pak. Ini saya lagi presentasi tadi Pak ya. Ada calon member bilang katanya nggak usah bertele-tele gitu Pak ya. Katanya poin aja apa bisnisnya gitu Pak. Itu gimana Pak ya? Nah, itu yang saya sebut tadi. Yang ribet itu di situ. Ya, makanya cara presentasi BBS itu kan akan men-screening dari awal. Mana yang ribet, mana yang enggak. Mana yang rewel, mana yang enggak.
Ya, nah orang-orang seperti ini, Pak, sekalipun join, sekalipun daftar, itu nanti Bapak akan sulit mengarahkan orang ini, Pak. Ya, misalkan join nih orang ini, nanti Bapak akan kesulitan mengarahkan member-member seperti ini. Mereka tidak akan teachable. Ya, teachable itu apa? Yaitu tidak mau belajar dan tidak mau diajarkan. Tidak mau belajar, tidak mau mengajarkan. Itu namanya apa? Tidak teachable. Yang kita hari ini cari itu kan yang teachable, yang mau belajar dan mau mengajarkan. Mau diarahkan dan mau mengarahkan timnya gitu. Nah, seperti itu. Maka saran saya ganti uang market yang lainnya, Pak. Oh, ganti Pak ya. Ya, karena 100% nggak join. Sekalipun join, ya nggak akan kemana-mana, Pak. Lah uang presentasi aja dia sudah seperti itu, tidak bisa diarahkan. Makanya cara presentasi BBS itu screening dari awal. Men-screening dari awal mana yang Anda lanjutkan, mana yang tidak. Mana yang Anda hentikan, mana yang tidak. Itulah cara presentasi BBS. Ya, seperti itu, Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain? Ada? Oke, kalau nggak ada, ya kita cukupkan sekian. Ya, tolong sekali lagi kalau berbicara ilmu, konsultasinya langsung ke saya. Tapi kalau teknis, Anda bisa minta tolong ke sponsor atau leader Anda. Ya, ilmu itu apa? Yang tadi saya terangkan dari 1 sampai 7 itu ilmu. Nomor 1 sampai 7 tadi, bagaimana membangun sebuah market, bagaimana presentasi, bagaimana follow up, ya, bagaimana bikin laporan, bagaimana hari ini Anda mengarahkan mitra baru, mitra lama, bagaimana Anda mencantumkan nomor WhatsApp, bagaimana Anda melakukan doa, bersyukur, ya kan, terus bersedekah, terus Anda berbuat baik pada orang lain, ya, terus Anda minta doa restu dari orang tua Anda dan melakukan amal ya tiap hari yang baik gitu. Nah, itu ya Anda konsultasikan ke saya tiap hari, ya. Tapi kalau di luar itu, ya di luar itu Anda konsultasi kepada sponsor atau leader Anda. Ya, itu. Supaya apa? Supaya mereka juga punya tanggung jawab, ya. Karena mereka kan ya sudah melakukan teknis yang sebelumnya Anda jalankan. Contoh, mereka sudah install aplikasi PPOB, mereka sudah install aplikasi travel, mereka sudah transaksi, mereka sudah copy paste, sudah salin tempel, mereka sudah pernah promosi, sudah pernah hari ini presentasi, sudah follow up, ya sudah pernah daftarkan member baru. Ya, itu kan sponsor leader Anda sudah tahu gitu. Jadi minta tolong dibantu mereka. Tapi kalau berbicara ilmu, bicara strategi, itu Anda konsultasi ke saya. Karena Anda core leader. Core leader itu konsultasinya ke saya. Ya, itu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena ini di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur sudah malam, semoga bermanfaat dan saya tolong kepada Anda semuanya mulai malam hari ini, besok dan seterusnya jalankan 7 poin tadi untuk mengamankan bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin. Supaya besok lebih baik dari hari ini, supaya betul-betul 10 bulan ke depan Anda ini menjadi orang-orang yang sangat luar biasa yang dalam hidup Anda itu bisa menjadi manfaat bagi banyak orang di luar sana. Amin ya. Terima kasih buat Anda semuanya, sukses buat Anda semuanya. Be Badas, Abi Yosef, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi